Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin.
أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin jamaah Jumat undang Allah yang dimuliakan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita sehat pada siang hari ini, yang memberikan kita kesempatan pada siang hari ini, sekaligus yang memberikan kita kemauan, sehingga dengan niat yang tulus dan ikhlas mengharap ridha Allah, kita melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, melaksanakan salat Jumat yang memang fardu hukumnya bagi kita laki-laki satu kali dalam seminggu. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita, yang telah meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan dan pedoman kita. Kaum muslimin jamaah Jumat undang Allah yang dimuliakan, tanpa kita rasakan, Ramadan lebih kurang 2 minggu yang lalu telah meninggalkan kita. Kalau ibarat pegawai, ibarat orang kerja kantoran, kita baru saja keluar atau pulang dari pelatihan, kita baru saja pulang dari penataran. Yang mengadakan penataran itu, pelatihan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilatih adalah kita, sarananya adalah Ramadan. Tetapi tentu tidak semua orang yang menjadi peserta pelatihan itu mengikuti kegiatan dengan baik dan benar. Ada yang hanya sekedar nyetor muka saja, kemudian dia berkeluyuran kemana-mana. Ada yang mengikuti setengah hati, ada yang betul-betul mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika dia pulang, setiap yang mengikuti pelatihan itu membuat sebuah sertifikat, dan ketika sampai di rumah, di lesnya ditaruh di depan ruangan tamu. Setiap orang yang baru masuk memberikan gambaran, memberikan tanggapan bahwa dia sudah pulang dari pelatihan. Sebenarnya tujuan bagi pelatih bukan itu, bukan hanya sebuah sertifikat, tetapi jauh daripada itu bagaimana mengaplikasikan apa yang telah dia dapatkan setelah dia pulang ke tempatnya masing-masing. Maka oleh sebab itu pada hakikatnya Ramadan itu telah mendidik dan melatih kita. Melatih kita menjadi orang yang jujur, melatih kita menjadi orang yang disiplin, melatih kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kita menahan emosi dan sebagainya dan sebagainya.
wajarlah kalau ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu sendiri, maka ada sebuah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan nilai takwa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat bulan Allah yang dimuliakan. Apakah kita telah memperoleh itu dengan ibadah Ramadan yang baru saja kita lalui? Apakah kita telah mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak mungkin bisa mengetahui secara utuh, tapi paling tidak ciri-ciri orang yang mendapatkan nilai takwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat bulan Allah yang saya muliakan. Inilah yang akan khatib sampaikan, ciri orang-orang yang bertakwa yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 16 dan 17. Apa kata Allah? Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang memperoleh takwa itu adalah orang-orang yang sanggup menyatakan dirinya beriman di mana saja dan kapan saja. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Dalam keadaan situasi apapun juga, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanggup menyatakan dirinya orang yang beriman. Apakah ketika dia miskin? Apakah ketika dia kaya? Apakah dia dalam keadaan senang? Apakah dalam keadaan susah? Dia selalu menyatakan diri menjadi orang-orang yang beriman dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menentukan sikapnya, tidak melihat situasi dan kondisi. Ada di antara orang ketika dia miskin luar biasa taatnya kepada Allah. Salatnya khusyuk, doanya luar biasa dengan tetesan air mata. Setiap waktu dijaganya, setiap hari baca Al-Quran. Tetapi ketika Allah angkat derajatnya, ketika Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, lalu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit dia buka Al-Quran. Setiap orang yang bertanya selalu mengucapkan kalimat Allah, Subhanallah, Insya Allah, Alhamdulillah, dan dia selalu berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dokter mengatakan bapak-bapak sudah sehat, bapak sudah bisa pulang ke rumah, maka Al-Quran disimpannya, sajadahnya disimpannya, dan lalu dimasukkan ke dalam almari, dan dia tidak lagi buka sajadah dan dia tidak baca lagi Al-Quran. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang dekat kepada Allah ketika dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia butuh pertolongan Allah, ketika butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia keluar dari kesulitannya, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman bukan seperti itu. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali semua kita tahu tentang kisah ini, yang kita kenal dengan Sa'labah. Sa'labah itu adalah sahabat Rasul yang dekat kepada Rasul, yang taat beribadah, yang selalu salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hidupnya di bawah garis kemiskinan. Sangat memprihatinkan. Walaupun hidupnya seperti itu, tapi taatnya kepada Allah luar biasa. Ketika Rasulullah datang di masjid, maka Sa'labah pun sampai juga. Ketika Rasulullah menjadi imam, maka Sa'labah yang menjadi makmumnya. Tetapi ada sebuah kebiasaan Sa'labah ini, hadirin kaum muslimin. Setelah dia salam ke kanan dan ke kiri, dia langsung berdiri dan pulang ke rumah. Diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, dua kali, tiga kali, empat kali dan berikutnya. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegat Sa'labah ini untuk pulang ke rumahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Hai Sa'labah,
Kenapa kau setelah salam ke kanan dan ke kiri langsung berangkat pulang ke rumah? Kenapa kau tak berzikir terlebih dahulu? Kenapa kau tak berdoa terlebih dahulu? Maka Sa'labah pun berkata, wahai Rasulullah, betapa rindunya aku berzikir di belakangmu, betapa punya keinginan yang besar aku untuk berdoa bersamamu. Engkau yang mendoakan dan aku yang mengaminkannya. Tapi apa boleh buat, kondisi yang kuhadapi tidak memungkinkan aku untuk bisa berdoa dan berzikir bersamamu. Kenapa? Karena istriku di rumah sedang menunggu aku. Karena pakaian yang kupakai ini hanya satu. Dan ketika aku terlambat pulang ke rumah, maka istriku akan terlambat melaksanakan isolat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bangga dengan kondisi Sa'labah seperti itu. Walaupun dia miskin, tapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, yang namanya manusia pasti punya keinginan untuk berubah. Orang miskin pasti punya keinginan untuk hidupnya lebih baik. Maka oleh sebab itu pada suatu ketika istri Sa'labah berkata, hai suamiku, engkau kan dekat dengan Rasulullah, salat bersama Rasulullah, beliau yang jadi imam, engkau yang jadi makmumnya. Sementara Rasulullah doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kita memohon dan meminta kepada Rasulullah untuk Rasulullah mendoakan kita, mudah-mudahan kehidupan kita membaik. Keinginan seistrinya itu disampaikan oleh Sa'labah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak mengabulkannya. Lalu ditemuilah untuk orang yang kedua kalinya, Rasulullah juga tidak mengabulkannya. Lalu Rasulullah ditemui untuk yang ketiga kalinya. Setelah 3 kali menemui Rasulullah, maka Rasulullah mendoakan Sa'labah. Maka setelah itu dia pulang ke rumahnya, dibelikan sepasang domba. Kemudian setelah dia sampai di rumah, apa yang terjadi? Maka Sa'labah pun bergembira. Dia senang setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ditambah dengan sepasang domba yang diberikan kepada beliau. Singkat cerita hadirin kaum muslimin, ketika dia telah mulai beraktivitas, maka kambingnya, dombanya semakin lama semakin berkembang, kesibukannya tentu semakin banyak. Maka oleh sebab itu Sa'labah mulai kurang kelihatan di masjid. Ketika kambingnya semakin banyak, padang pengembalaan semakin sedikit, maka dia terpaksa keluar kampung. Maka oleh sebab itu Sa'labah kelihatan hanya di waktu Jumat saja datang di masjid. Oleh sebab itulah hadirin kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, ketika miskin Sa'labah dekat kepada Allah, mengadu kepada Allah, menerima situasi dan keadaannya. Tapi ketika Allah berikan ke dia harta dan kekayaan, ternyata dia jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukanlah tipe orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam itu secara sempurna. Janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghfir lana dzunubana. Dia menengadahkan tangannya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni segala dosanya. Dia sadar bahwa dia adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan salah. Semua manusia itu punya kekeliruan dan kesalahan. Ada salah mata, salah telinga, salah hati, dan salah yang lainnya. Maka oleh sebab itu dia memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah segala dosa yang pernah dilakukannya. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah bersalah, karena tidak mungkin kita tidak pernah bersalah. Mahnya Rasul yang maksum, yang terhindar dari dosa. Tapi orang yang baik itu adalah menyadari bahwa dia adalah salah dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bangga dengan dosa,
bukan bangga dengan kekeliruan. Makanya oleh sebab itu orang-orang yang bertakwa itu selalu meluangkan waktunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat bulan Allah yang saya muliakan, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabannar. Amat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan oleh Allah, dia yakin dan percaya segala perbuatan yang dilakukannya pasti akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan itu yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukannya pasti akan dibadasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun kejahatan yang dia perbuat maka dia pasti akan merasakan siksaannya. Maka oleh sebab itu dia sangat khawatir terhadap apa yang dilakukannya itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadikan orang yang berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berjalan, berhati-hati dalam berbuat, sehingga apa yang dilakukannya akan mendapatkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang insya Allah betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, mampu menjadikan kita menjadi orang yang beriman di mana saja dan kapan saja. Ibadah yang meningkat bukan hanya di bulan Ramadan, luar biasa ibadahnya bulan Ramadan. Puasanya taat, salatnya luar biasa, tiap waktu ke masjid, sedekahnya banyak, baca Al-Qur'annya luar biasa. Tapi ketika Ramadan selesai, maka ibadahnya juga selesai. Maka itu bukanlah orang yang bertakwa. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menuntun setiap langkah yang kita langkahkan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah menunjuki kita kepada jalan yang diridhoinya dan kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.